Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Setelah Mopi keduanya dibahas, kali ini kita akan membahas alur cerita dari Naruto The Mopi ketiga yang berjudul Guardian of Crescent Moon Kingdom. Cerita pada Mopi ini berkisah pada tim 7 yang mendapatkan misi untuk melindungi seorang pangeran dari negeri bulan sabit. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto The Mopi ketiga versi Tokunime. Film ini dibuka dengan tim 7 yang mendapatkan misi untuk melindungi seorang pangeran yang sedang berkelana, tepatnya pangeran dari negeri bulan sabit. Nah, pangeran tersebut bernama Michiru, dan saat ini tim 7 akan dibantu oleh Rock Lee, mengingat Sasuke telah meninggalkan desa. Maka dari itu, Rock Lee mengisi posisi Sasuke pada misi kali ini. Pada misi ini, mereka akan menjaga Michiru agar ia sampai kembali ke negerinya, yaitu negeri bulan sabit, mengingat banyak orang yang mencoba untuk membunuhnya. Michiru sendiri digambarkan sebagai seorang pangeran yang baik hati, namun ia memiliki sikap yang boros. Selain itu juga, ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Hikaru yang memiliki sikap sama dengannya. Namun bedanya, ia memiliki sikap yang cuek dan tidak menghargai sesuatu. Hal itu terbukti ketika ia mengejek cita-cita dari Naruto yang ingin menjadi seorang Hokage. Sontak saja hal tersebut membuat Naruto sangat marah dan alhasil mereka pun saling membenci. Dalam perjalanan tersebut mereka diserang oleh sekumpulan bandit. Namun dengan sigapnya tim Kakashi berhasil mengatasinya. Setelah itu mereka pun istirahat sambil menonton sebuah acara sirkus. Di waktu itu kita diperlihatkan bahwa Hikaru memiliki kemampuan yang menarik, di mana ia bisa memanah secara akurat dan tepat. Selain itu juga, Hikaru tertarik dengan hewan sirkus yang ada di sana, tepatnya yaitu seekor harimau dan kera. Dan karena ia tertarik, ia pun meminta ayahnya untuk membelikan hewan tersebut. Anehnya, kalau ayahnya tersebut langsung menyetujui permintaan anaknya itu. Dan alhasil bukan hewannya saja, tetapi ia beli semuanya beserta rombongan sirkusnya. Setelah itu, Hikaru pun mencoba untuk bermain dengan harimau tersebut. Namun sayangnya, hewan tersebut malah merasa terganggu dan ia pun menakutinya. Sontak saja, hal tersebut membuat Hikaru sangat kesal dan ia pun pergi begitu saja. Selanjutnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya pergi menuju rumah dari istrinya Michiru yang bernama Amayo. Di sini terungkap bahwa Amayo adalah mantan istrinya. Amayo meninggalkan Michiru karena ia muak dengan sikapnya yang semena-mena. Nah, di waktu itu Michiru pun mengajak Amayo untuk berbaikan dengannya. Namun sayangnya bahwa Amayo tidak mau dengan alasan bahwa Michiru tidak pernah berubah. Singkat cerita, mereka pun akan segera pergi berlayar menuju negeri bulan sabit. Bersamaan pula ternyata Hikaru meminta Naruto agar menjadi pelayannya. Bahkan ia pun memaksa Naruto agar mau menuruti permintaannya. Meskipun begitu, Naruto pun menolak permintaan Hikaru dan alhasil ia pun marah dan memukulnya karena ia sudah kelewatan. Malam harinya ketika mereka berlayar, ternyata terjadi badai di lautan dan hal itu membuat semua orang kebingungan. Apalagi para hewan sirkus yang berada di luar merasa gelisah. Di waktu itu, Hikaru membiarkan hewan yang dibelinya terkena badai dengan alasan karena hewan itu tidak menurutinya. Hal tersebut tentunya membuat Naruto marah karena dengan mudahnya Hikaru membuang sesuatu yang berharga dan ternyata berkata Naruto membuat Hikaru sadar. Akhirnya Hikaru pun pergi keluar dan ikut membantu menyelamatkan para hewan sirkus, terutama untuk dua hewan yang ia favoritkan, yaitu harimau dan kera. Akan tetapi tiba-tiba gelombang laut menjadi besar dan hal itu membuat Hikaru terbawa arus. Untungnya ada Naruto yang berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian tersebut, Hikaru pun mulai berubah dan sikapnya menjadi lebih baik. Dan akhirnya ia pun bisa berteman dengan hewan peliharaannya. Atas hal itu, Naruto pun tidak lagi membenci Hikaru. Dan ia pun meminta maaf karena telah memukulnya. Setelah itu, Naruto dan Hikaru menjadi teman baik dan ia berjanji akan menjadi teman selamanya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun tiba di negeri bulan sabit. Yang konon katanya negeri ini sangat bagus dan ramai pengunjung.
Namun anehnya ketika mereka memasuki negeri tersebut ternyata sangatlah sepi, dan hal tersebut membuat Michiru merasa ada yang aneh karena biasanya keadaan di kota selalu ramai pengunjung. Usut punya usut, ternyata negeri tersebut telah dikuasai oleh teman ayahnya yaitu Sabadaba. Bahkan tragisnya Sabadaba telah membunuh ayah dari Michiru lewat shinobi bayaran yang ia rekrut. Setelahnya Sabadaba meminta bawahannya untuk menangkap Michiru dengan alasan jika masih ada dirinya maka ia belum resmi menjadi seorang raja. Alhasil terjadilah pertarungan di sana, namun mereka berhasil kabur atas bantuan Kakashi dan pasukan raja sebelumnya, yang mana pasukan itu dipimpin oleh Korega. Nah, cerita beralih ke tempat di mana Korega membawa mereka ke tempat tai raja sebelumnya yang ternyata masih hidup namun keadaannya sudah lemah. Melihat hal tersebut tentunya membuat Michiru dan Hikaru sangat sedih. Di saat yang sama pula bahwa Korega menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi, yang mana saat itu Sabadaba menyewa shinobi bayaran untuk membunuh sang raja. Namun raja berhasil selamat, namun keadaannya sangat lemah mengingat ia telah diracuni dan setengah tubuhnya menjadi batu. Lalu Sakura mencoba untuk menyembuhkannya. Tak lama kemudian raja pun sadar, namun itu hanyalah sebentar lantaran lukanya terlalu parah. Di saat terakhirnya raja memberitahu sesuatu kepada Michiru bahwa ia sangat mencintai negeri bulan sabit. Selain itu juga ia meminta Michiru untuk menjadi raja selanjutnya dan menjadi seorang raja yang baik terhadap negerinya. Pada malam harinya diperlihatkan bahwa Hikaru sangat sedih akan kematian kakeknya. Di waktu itu, Naruto berusaha menyemangati Hikaru bahwa ia akan melindungi Hikaru, bahkan sampai suatu saat ia telah menjadi Hokage bahwa ia akan tetap membantunya. Selanjutnya, pasukan raja membawa Michiru dan Hikaru ke negeri sebelah dengan alasan agar Sabadaba tidak menemukan mereka. Namun sayangnya rencana tersebut gagal karena Sabadaba telah mengirimkan 3 shinobi bayarannya untuk membawa mereka kembali ke istana, yang mana ketiga shinobi tersebut sangat tak kuat karena mereka berhasil membuat tim 7 kewalahan. Apalagi pemimpinnya yang bernama Ishidate memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi batu lewat alat yang terpasang di tangannya. Di dalam kondisi buruk tersebut, tanpa diduga ternyata Naruto pun mengamuk dan mengaktifkan cakra Kyuubi-nya. Dengan kekuatan Kyuubi-nya, Naruto pun bisa membuat ketika shinobi tersebut kewalahan melawannya. Namun sayangnya musuh berhasil membawa pergi Michiru. Atas kejadian itu membuat semuanya merasa sedih, terutama Hikaru. Di saat itu Hikaru sudah putus asa dan ia menganggap kalau ayahnya sudah mati oleh shinobi tersebut. Hal tersebut pun membuat Naruto sangat marah karena untuk kedua kalinya ia merelakan sesuatu yang berharga begitu saja. Perkataan dari Naruto membuat Hikaru sadar dan ia bersemangat lagi dan percaya bahwa ayahnya masih hidup serta berencana untuk menyelamatkannya. Bersamaan pula kedua binatang peliharaan dari Hikaru muncul berbarengan dengan rombongan sirkus lainnya yang akan membantu Hikaru dan yang lainnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan bahwa Sabadaba berencana untuk mengeksekusi Michiru dengan cara yang kejam, di mana Michiru akan digantung di atas istana. Di satu sisi, Kakashi pun mencoba menyusun rencana untuk menyelamatkan Michiru. Rencana itu dimulai dari Kakashi sebagai pemimpin sirkus agar tidak dicurigai, sedangkan pasukan raja sebelumnya dan tim 7 masuk ke istana untuk menyelamatkan Michiru. Nah, rencana mereka pun dimulai, di mana Kakashi menggunakan jutsu naga airnya untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu tim 7 dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam istana. Hal tersebut tentunya membuat Sabadaba terkejut. Atas kejadian itu, Sabadaba meminta Ishidate untuk menghabisi orang-orang yang menghalangi rencananya. Kali ini pertarungan dibagi 3 di mana Naruto akan melawan Ishidate. Sementara itu, Lee dan Sakura melawan 2 orang anak buah dari Ishidate. Sementara itu, Hikaru dan 2 hewan miliknya pergi ke atas istana untuk menolong ayahnya. Di tempat lain, ternyata Kakashi sudah kehabisan sakra, mengingat ia menggunakan saringan cukup lama untuk mengalahkan para pasukan dari Sabadaba. Selain itu juga, pertarungan Sakura berlangsung sengit, di mana Sakura pada awalnya dibuat kewalahan oleh kekuatan musuhnya yang mirip dengan Genjutsu. Namun bagusnya, Sakura berhasil mengatasi serangan musuhnya dengan cara ia menyerang dengan indera perasanya saja, mengingat musuhnya menggunakan parfum yang baunya menyengat, dan karena hal tersebut Sakura berhasil mengalahkannya.
Sedangkan Lee bertarung dengan musuh yang menggunakan taijutsu yang sama kuatnya dengan dirinya. Dalam pertarungan kali ini, Lee jauh lebih serius melawannya karena sebelumnya ia tidak menggunakan kekuatan penuh melawannya. Pada waktu itu, Lee memperlihatkan kemampuan taijutsunya yang hebat, yang mana serangannya mampu menyerang musuhnya secara bertubi-tubi. Sementara itu, Naruto yang bertarung melawan Ishidate, yang mana saat itu Naruto cukup kewalahan melawannya, dikarenakan Naruto harus menjaga Hikaru bersamaan pula Michiru yang sudah tergantung. Hal tersebut membuat Hikaru bersedih, namun ia tidak menyerah untuk menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, ternyata Hikaru berhasil menyelamatkan ayahnya dengan kemampuan memanahnya, dengan cara memutuskan tali yang menggantung Michiru dengan busur panahnya. Sementara itu, Naruto yang di bawah menggunakan teknik jutsu Kagebunshin-nya untuk menangkap Michiru yang terjatuh. Atas hal tersebut, Michiru pun masih hidup. Sebelumnya, Naruto berhasil mengalahkan Ishidate dengan kekuatan sakra Kyuubi-nya. Namun ternyata Ishidate masih bisa bergerak. Lalu ia dengan sigap menyerang Naruto dan membuat salah satu kaki Naruto menjadi batu. Namun hebatnya, Naruto tidak menyerah begitu saja. Akhirnya, Naruto menggunakan Rasengan untuk mengalahkannya. Namun sayangnya, Naruto tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, Michiru dan Hikaru membantu Naruto agar ia bisa menyerang Ishidate dengan Rasengan-nya. Tak beberapa lama, Naruto pun berhasil mengalahkan Ishidate dengan serangan Rasengan miliknya. Setelah pertarungan tersebut, Michiru mulai sadar apa kesalahannya dan sekarang ia bertekad untuk menjadi seorang raja yang baik seperti ayahnya. Nah, film ini pun ditutup oleh Michiru dan Hikaru yang berterima kasih kepada tim 7 karena sudah membantu negeri bulan sabit menjadi baik kembali. Nah, itulah alur cerita dari Naruto The Movie ketiga. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas alur cerita dari Naruto Shippuden The Movie. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.